warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kita melanjutkan kajian rutin bersama KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia Korwil Yogyakarta, yang melanjutkan pembahasan buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Kita akan membahas tentang membangun kewaspadaan menghadapi hari kiamat. Kita sebagai seorang muslim yang yakin akan ada kehidupan yang kedua pasca kematian, isinya hisab, tidak ada amal, dan di antara yang dihisab adalah harta. Demikianlah prinsip yang perlu kita sadari agar kita lebih hati-hati dalam mencari harta. Kita akan dihisab oleh Allah untuk semua harta yang kita kumpulkan, tidak terkecuali semua pemasukan yang kita dapatkan, meskipun belum tentu harta itu kita manfaatkan. Sehingga ada dua yang perlu dibedakan, mendapatkan dan memanfaatkan. Yang dihisab yang mana? Yang didapatkan atau yang dimanfaatkan? Dua-duanya. Sehingga saat mendapatkan dihisab, saat memanfaatkan juga dihisab. Meskipun tidak semua yang kita dapatkan kita manfaatkan. Ada orang yang memiliki harta tapi dia tidak bisa memanfaatkannya. Contohnya gimana? Dia punya harta tapi cuma disimpan saja. Ada nggak? Banyak. Ada orang yang punya harta tapi dia tidak bisa menggunakannya karena ada banyak hal yang menghalangi dirinya untuk menggunakannya. Orang yang kaya dalam posisi sakit, dia tidak bisa memanfaatkan kekayaannya. Orang yang kaya tapi dia di penjara, dia tidak bisa memanfaatkan kekayaannya, dan demikian seterusnya. Karena itu berkaitan dengan masalah dunia, yang lebih penting itu mengumpulkan atau memanfaatkan? Yang lebih penting mana? Mengumpulkan atau memanfaatkan? Memanfaatkan. Cuman hasrat kita lebih banyak mengumpulkan daripada memanfaatkan. Hasrat kita lebih banyak mengumpulkan daripada memanfaatkan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh kalian kelak di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Ta'ala 'anin na'im, tentang aneka kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Dan ketika kenikmatan itu ditanya oleh Allah, tidak hanya bagian yang mewah, bahkan termasuk kenikmatan-kenikmatan yang mungkin dalam ukuran manusia itu sederhana. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, pada siang hari Nabi SAW satu ketika keluar dari rumah beliau. Lalu beliau berjalan, kemudian beliau ketemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, ngapain siang-siang keluar rumah? Abu Bakar kemudian mengatakan, "Al-ju' ya Rasulullah," karena lapar ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Demi Allah, aku juga keluar rumah karena lapar." Beliau di dalam rumah tidak ada apapun yang bisa dikonsumsi, sehingga karena merasa lapar, Rasulullah SAW keluar rumah untuk nyari makanan. Ketemu Abu Bakar, ternyata punya kasus yang sama. Akhirnya keduanya berangkat. Kemudian ketemu dengan Umar.
Lalu Umar ditanya, ngapain kamu siang-siang keluar? Kemudian Umar mengatakan, saya lapar. Akhirnya mereka bertiga berangkat menuju rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Baik. Di antara teman-teman pernah nggak ada yang kelaparan sampai keluar rumah nyari makanan? Beli, oh gitu ya. Lapar di rumah nggak ada makanan, keluar beli. Tiga manusia terbaik umat ini ya, sang Nabi alaihi salatu wassalam, As-Siddiq Abu Bakar, dan Asy-Syahid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengalami kondisi kelaparan di dalam rumah, nggak punya makanan yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dikonsumsi. Akhirnya mendesak mereka untuk keluar cari makan, bukan untuk beli, karena tidak ada yang bisa dipakai untuk beli. Dan dulu kalau beli ya beli makanan yang sifatnya masih mentah. Akhirnya mereka datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, yang ketika itu beliau tidak berada di rumah, namun ada istrinya. Ketika istrinya melihat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, marhaban wa ahlan, selamat datang. Beliau bertanya, di mana suamimu? Wanita itu menjawab, dia pergi untuk mencari air bagi kami. Abu Ayyub sedang keluar nyari air. Dan ini salah satu di antara potret kehidupan masa itu ya. Bahwa orang ketika itu kalau ingin punya minuman di dalam rumah, dia harus datang ke sebuah sumur untuk nyari air, kemudian dibawa pulang. Mereka disimpan di gentong-gentong rumahnya. Mungkin teman-teman pernah mengalami masa seperti itu ya. Orang tua kita nyari air, kemudian nanti bawa pulang, disimpan di gentong, terus nanti dicidui sedikit demi sedikit. Masa kecil saya masih mengalami seperti itu. Ada satu gentong gede dari rumah, saking lamanya sampai uget-ugetnya banyak, jentiknya itu banyak, dan kita minum ya di situ. Kadang ada yang digodok, kadang tanpa digodok. Baik. Sampai akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari datang, dan ketika melihat dari kejauhan di rumahnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar dan ada Umar, Abu Ayyub spontan langsung mengatakan, pada hari ini tidak ada orang yang memiliki tamu yang lebih mulia dibandingkan tamuku. Sangat gembira ketika beliau didatangi oleh tiga manusia istimewa. Akhirnya Abu Ayyub radhiyallahu anhu mengambilkan statutan dan kurma, dijadikan sebagai suguhan pertama untuk Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Setelah itu Abu Ayyub pergi, beliau mencari susu. Meskipun Nabi SAW sudah berpesan, tak perlu kau memerah air susu, tapi bahkan beliau malah menyembelih seekor domba. Langsung disembelihkan kambing. Akhirnya Rasulullah SAW bisa makan kenyang, demikian pula Abu Bakar dan Umar. Selesai tiga orang ini kenyang, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, walladzi nafsi biyadih la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang kenikmatan ini besok di hari kiamat. Akhrajakumul ju' min buyutikum, kalian terdesak untuk keluar rumah karena rasa lapar. Tsumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im, dan kalian tidak pulang sampai mendapatkan kenikmatan ini. Yaitu kenikmatan apa? Makanan. Masya Allah. Itu kata Nabi SAW dihisab. Baik. Setiap perbuatan itu kan ada alasan ya. Setiap perbuatan ada alasan. Misalnya saya tanya sama bapak, kenapa bapak tidur? Saya malas ya mas, lagi malas pengen tidur. Dengan orang yang kedua, kenapa anda tidur? Saya ngantuk. Tidur malas, dimarahi. Malas-malas, turah-turuh. Ayo, sing semangat. Sehingga tidur yang kedua ini
tercela karena dia tidak punya alasan yang kuat untuk tidur. Paham ya? Baik. Kenapa kamu makan ini? Saya seneng nih. Saya seneng alasannya. Orang kedua ditanya, kenapa kamu makan ini? Saya lapar sekali. Mana yang lebih kuat alasannya? Mana yang lebih kuat alasannya? Lapar. Orang makan karena lapar, dia punya alasan paling kuat. Karena namanya manusia, kalau dia dalam kondisi lapar, dia punya hak untuk makan. Dia punya hak untuk makan. Tapi kata Nabi SAW, itu pun nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi orang yang makan hanya karena urusan selera, sampai dikejar jauh. Ayo golek sate sih, golek sate neng di neng Bantul, gitu. Dah rampung itu, ayo golek duren neng di neng Kali Bawang, Kulon Progo. Rampung golek duren, ayo golek ini Melayu neng Klaten. Ngetan ngulon, ngalor ngidul, goleki sanak sedulur. Ada orang yang dia hidupnya hanya berlari dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka untuk melayani seleranya. Maka bisa jadi orang yang makan karena pertimbangan selera itu hisapnya paling besar untuk urusan makanan. Kenapa kamu makan ini? Oh, selera saya ini. Berarti dia makan bukan karena lapar, tapi karena apa? Selera. Karena selera. Baik. Yang mungkin kita nggak kepikiran kalau itu akan dihisap, tapi Nabi SAW ingatkan, kalian makan walaupun dalam kondisi lapar akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Bahkan jiwa yang sehat, badan yang sehat, air yang kita minum akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah yakni al-abda. Sesungguhnya pertama kali yang akan ditanya kepada para hamba besok di hari kiamat minan na'im, berupa kenikmatan, adalah ayyuqala lahu, Allah tanya kepadanya, alam nusihalaka jismak, bukankah aku telah memberikan kesehatan bagi badanmu? Wa nurwika minal ma'il barid, bukankah aku telah memberikan kamu air minum yang seger? Wa nurwika min ma'in barid, bukan yang seger. Masya Allah, itu dihisap oleh Allah. Baik, coba masnya itu yang bawa air minum, nah, itu nanti akan dihisap ya. Sadar nggak kalau itu dihisap? Nggak kepikiran ya? Kelas berapa mas? Kelas 5, nggak kepikiran beliau karena mikir ujian. Sehingga manusia ketika minum mungkin dia nggak kepikiran kalau dia akan dihisap. Padahal itu cuma minum loh Pak. Apalagi bakso, donat, kemudian ayam goreng, duren dan seterusnya. Karena itulah, coba dilihat ini ya, semakin banyak pemasukan seseorang, dia akan menjalani hisab yang semakin lama, sehingga menyebabkan dia tertunda masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fuqara'al muhajirin yasbiquna al-aghniya'a yaumal qiyamati ilal jannati bi arba'ina kharifan." Inna fuqara'al muhajirin, sesungguhnya orang fakir muhajirin, mereka masuk surga mendahului orang kaya muhajirin besok di hari kiamat
bi arba'ina kharifan, selisihnya 40 tahun. Yang miskin masuk surga duluan sebelum yang kaya. Kenapa? Padahal sama-sama punya amalan hijrah. Jawabannya karena harta dia lebih banyak, sehingga dia harus menjalani hisab yang lebih panjang. Ini perbandingan antar muhajirin. Muhajirin miskin dengan muhajirin kaya. Yang masuk surga duluan adalah muhajirin yang miskin sebelum muhajirin yang kaya. Selisihnya berapa? 40 tahun. Padahal sama-sama punya amal hijrah, dan amal hijrah itu berat. Meskipun demikian, yang kaya dan miskin dibedakan oleh Allah cara mereka dalam masuk surga atau kecepatan mereka dalam masuk surga. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 amin." Besok di hari kiamat, orang miskin di kalangan kaum muslimin akan masuk surga sebelum orang kaya mereka. Selisihnya setengah hari, dan setengah hari itu sama dengan 500 tahun. Berarti selisih berapa? 250 tahun. Itu kebayanginya aja 250 tahun itu kayak apa, Pak, ya? Tapi demikianlah suasana kiamat. Makanya kalau kita mendengar tentang kiamat yang satu hari seperti 1000 tahun, satu hari seperti 500 tahun, hidup di dunia ini rasanya cuman seperti sedetik. Rasanya seperti 1 detik. Saking panjangnya yang akan dialami oleh hamba besok di hari kiamat. Demikianlah perbandingan yang diberikan oleh Nabi SAW terkait kaya dan miskin di kalangan selain muhajirin. Maka begini ya, orang kaya ketika di dunia pusing mikir pajak, nggih Pak, ya, dikejar-kejar pajak, dia harus berusaha untuk menghindar dan seterusnya. Setelah menghindar tetap kena. Lem bayar, setelah tawar menawar bayar, sakit hati nggak? Hah? Sakit hati nggak? Nggak sakit hati? Kan tebus lega gitu ya? Enggak, hitung tebus lega. Jenengan ketika bayar pajak lega enggak? Plong. Hah? Enggak. Yang terjadi apa? Senek nama senep? Senep. Nah, jadi misalnya dia ngawali usaha mulai dari nol, lalu dapat modal 5 juta, nah, untung jadi 20 juta awalnya ya, untung jadi 20 juta. Sudah, dari untung 20 juta dikembangkan lagi jadi 60 juta, padahal awalnya dari 5 juta, sampai akhirnya dia punya duit miliaran. Kenalah pajak. Kena pajak itu diambil sekian persen, gonduk, loro hati, senep, grundel dia. Itu di dunia ya. Nah nanti di akhirat menjalani hisab lagi yang lebih panjang. Berarti gimana Pak? Siap jadi orang kaya? Siap? Berarti isinya mau nelongso ya Mas, ning donya lara ati, ning akhirat luwih suwe timbangane ning donya. Baik, ini bagi mereka yang mungkin hidup di dunianya tidak pernah mikir untuk memanfaatkan hartanya demi kebaikan. Makanya ketika kita punya materi, coba kita tebus diri kita. Jangan sampai apa yang kita perjuangkan ini, yang kita sayangi, kita perjuangkan, ketika diambil orang kita gondok, kita marah, ternyata kita nggak dapat manfaatnya sama sekali di akhirat. Saya ulang ya,
Kita bekerja, mempunyai usaha, capek nggak kayak gitu Pak? Capek ya? Kita bekerja, kita punya usaha dan seterusnya. Udah? Sampai akhirnya kita dapat harta, diambil sebagian oleh orang. Kita emosi karena kita sayang sama harta itu. Maka hal yang kita sayangi ini jangan sampai ketika di akhirat justru menjadi sumber masalah dan musibah, karena kita tidak selamat ketika dihisab. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah lima ba'dal mauta wa ahwalil akhirah. Beliau mengatakan dua hadis ini tidaklah bertentangan. Al-Qurtubi memahaminya bahwa perbedaan ini kembali kepada perbedaan keadaan orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan. Jika persaingan itu terjadi antar sesama muhajirin, selisihnya masuk surga antara miskin dan kaya terpaut 40 tahun. Kalau perbedaannya antara siapa? Muhajirin. Sementara untuk selain muhajirin, selisihnya setengah hari di waktu akhirat yang sepadan dengan 500 tahun sehari di akhirat. Baik, sehingga dua hadis ini tidak saling bertentangan. Nah, kalau orang punya kesadaran semacam ini, insya Allah dia akan lebih hati-hati. Karena ketika di akhirat hanya ada 3 kemungkinan: harta yang menghasilkan pahala, harta yang memperlama hisab, harta yang menjadi sumber musibah. Padahal belum tentu kita memanfaatkannya. Contoh harta yang menyelamatkan pemiliknya gimana Pak? Ketika dia gunakan hartanya untuk mendukung kegiatan-kegiatan sosial, kita tahu ya, intinya harta itu bisa mengantarkan dia untuk semakin rajin beramal. Yang kedua, harta yang memperpanjang hisab, yang ngumpulin harta yang sifatnya hanya untuk memperkaya diri sendiri dan dinikmati pribadi. Yang ketiga, harta yang jadi sumber musibah ketika cara mendapatkannya nggak benar dan cara menyalurkannya nggak benar. Ada sebagian orang yang terlalu gila dengan piknik sampai memperjuangkan piknik ke luar negeri, dan itu jadi program tahunan. Tahun ini piknik ke luar negeri, tahun ini ke Eropa, tahun ini ke Amerika, tahun ini ke Jepang, tahun ini terus seperti itu. Masya Allah, hanya untuk kepentingan pribadi. Baik, saya tidak mengatakan masalah hukumnya, tapi kita sedang membahas masalah perenungannya. Untuk apa hal yang dia perjuangkan hanya habis dalam perkara yang begitu dia pulang hilang semuanya ya. Anda layak untuk merasa heran ketika ada orang muslim yang iri kepada orang yang lebih kaya. Berarti dia iri kepada orang yang hisabnya lebih lama. Ada sebuah ungkapan yang penting untuk kita catat ya. Ungkapan itu mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahatan kulli hayyin. Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahatan likulli hayyin. Walakinna idza mitna bu'ithna wa nas'alu ba'daha an kulli syai'in. Walau kunna idza mitna turikna, andaikan kita setelah mati itu dibiarkan, andaikan setelah mati kita dibiarkan, tentu mati itu adalah tempat istirahat bagi semua orang yang hidup. Tentu mati akan menjadi kesempatan istirahat bagi semua orang yang hidup. Karena hidup ini capek enggak Pak? Capek. Yuswa pinten Pak? Berapa? 75. Cash kedua.
agresi Belanda Jogja kedua. Waktu itu Bapak bersama Jenderal Sudirman? Oh enggak, pas lahir. Masya Allah. Jadi pas ada agresi Belanda 2 Bapak lahir. Alhamdulillah masih hidup Pak ya. Masya Allah. Jadi sekarang 75. Masya Allah. Tapi masih sehat Pak. Alhamdulillah. Kalau Bapak dikasih umur 200 tahun mau nggak? Hah? Terlalu lama. Nabi Nuh 1000 tahun lebih. Itu Nabi ya. Dan umatnya juga rata-rata segitu. Jadi kalau Bapak dikasih umur 200 tahun nggak sanggup? Terserah Allah. Misalnya dikasih pilihan, mau nggak dikasih umur 200 tahun? Nggak mau. Masya Allah. Kenapa? Hisabnya panjang, capek. Sebab orang misalnya nggak mati-mati ya, dalam kondisi badannya sudah tinggal tulang sama kulit, nggak bisa bergerak banyak, hanya bisa berbaring. Tiap hari kalau nggak kemeng, cenut-cenut, loro. Nyun sewu, simbah yang belakang berapa usia? 75 lebih, Masya Allah. Berarti dulu teman bermain. Oh teman agresi. Masya Allah. 75 tahun lebih. Dalam posisi ketika orang sudah berusia lanjut ya, rasa kemeng-kemeng, dengkul kemeng, boyok kemeng, dijumpai nggak? Dijumpai tiap hari ya. Gigi sakit setiap saat, Masya Allah. Linu-linu. Demikianlah ibadahnya orang tua nggih Pak. Jadi tolong disyukuri dan disabari, insya Allah berpahala. Baik. Ketika kita mendapatkan situasi seperti itu, orang ketika ditanya, kamu mau nggak dikasih usia sekian ratus tahun? Nggak mau, saya nggak mau. Lu kenapa? Nggak sanggup, saya terasa capek sekali. Nah, demikianlah realita hidup. Siapapun yang hidup pasti capek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki." Wahai manusia, sesungguhnya kalian betul-betul capek menuju Rabbmu, famulaki, sampai nanti kalian akan ketemu Allah. Sehingga perjalanan kita menuju akhirat itu perjalanan yang melelahkan, yang capek, sampai kita nanti akan ketemu Allah Subhanahu wa taala, alias mati. Baik. Karena itu capeknya dunia ini, istirahatnya kapan? Mati. Itu kalau orangnya beriman dan punya tabungan yang baik untuk menghadap Allah. Bagaimana dengan mereka yang menumpuk hidupnya dengan dosa? Yang hidupnya dia kasih tumpukan dosa, maka dia menghadap Allah akan menjadi kesempatan yang lebih menakutkan dibandingkan ketika di dunia. Sudah capek di dunia, begitu menghadap Allah di akhirat makin gak karuan. Walakinna idza mitna bu'itsna, namun setelah kita mati kita akan dibangkitkan. Wa nas'alu ba'daha an kulli syai'in, dan kita akan ditanya oleh Allah taala. Wa nus'alu ba'daha an kulli syai'in, dan kita akan ditanya oleh Allah tentang segala sesuatu. Dulu kamu dikasih umur untuk apa, dikasih waktu untuk apa, dikasih ini untuk apa, dan seterusnya. Karena itu semakin sempurna iman seseorang dengan adanya hisab, dia akan semakin waspada, sehingga dia akan berusaha memastikan agar harta yang dia upayakan tidak bercampur dengan sesuatu yang haram. Nah, dari sini kita ingin memiliki prinsip bahwa saya meninggalkan sesuatu yang haram karena saya kasihan pada diri saya. Maka mereka yang dia mengumpulkan harta haram, dia nggak kasihan kepada dirinya, padahal nanti di depannya dia akan menghadapi hisab yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, selalu kita galakkan kesadaran semacam ini kepada semua masyarakat, baik rakyatnya maupun aparatnya, baik pengusaha maupun karyawan, siapapun dia. Kita tanamkan kepada mereka
waspada dan waspada, Anda akan dihisab, harta yang Anda miliki nanti akan dihisab yaumul qiyamah. Karena insya Allah hanya dengan inilah kita bisa memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat untuk mau meninggalkan harta haram. Meninggalkan harta haram kalau cuma dikasih ancaman, awas lo ya, riba, awas ini dilarang, ini nggak boleh, kamu kena pasal sekian, ya, bablas tidak bekas. Tapi semoga dengan cara seperti ini Bapak mungkin ketika hidup di dunia bisa menikmati tanpa ada yang ganggu. Tapi ingat, hidup tidak sekali, Bapak akan menjalani hisab di yaumil qiyamah, dan hisab ketika di akhirat sebagian seperti ini jika haram akan menjadi sumber azab. Jika haram akan menjadi sumber azab. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang tugas buka mushaf. Buka mushaf. Mushafnya dibuka. Tugas Anda adalah cari dalam Al-Quran surat Shad. Langsung saya batasi surat Shad ya. Keterangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa ada nabi yang tidak dihisab oleh Allah. Ada nabi yang hartanya tidak dihisab oleh Allah. Silakan. Sudah ketemu? Sudah ketemu, Pak? Baik, sudah? Ayat berapa? Hah? Ayat berapa? Ayat berapa, Mas? Ketemu nggak? 2 39 40. Nabi siapa itu? Sulaiman alaihissalam. Baik. Nabi Sulaiman alaihissalam. Coba dilihat di surat Shad ayat 39. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang Sulaiman alaihissalam. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. Sulaiman berdoa kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wahabli, dan anugerahkanlah kepadaku, mulkan, kerajaan, la yambaghi, yang tidak boleh untuk dimiliki, li ahadin, bagi siapapun, mim ba'di, setelahku, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Maka kami tundukkan kepada Sulaiman angin, tajri bi amrihi, yang angin itu bisa berhembus, bi amrihi, sesuai perintah Sulaiman, rukha'an, dengan hembusan yang nyantai, yang nyaman, haitsu asab, sesuai yang diinginkan oleh Sulaiman. Mau ke kanan, mau ke kiri, bebas, sesuai dengan yang diinginkan Sulaiman. Berapa kecepatan anginnya Sulaiman? Ghuduha syahrun warwahuha syahrun. Perjalanan satu pagi, dari mulai pagi setelah terbit matahari sampai duhur, itu sama dengan perjalanan sebulan. Itulah kecepatan anginnya Sulaiman. Dari pagi sampai zuhur sama dengan perjalanan berapa? 1 bulan. Baik. Wasyayatin kulla banna'in wa ghawwas.
Dan setan-setan ditundukkan kepada Sulaiman. Ada yang pintar membuat bangunan dan ada yang pintar menyelam. Wa akharina muqarranina fil asfad. Sementara yang lain dibelenggu. Mereka dibelenggu karena tidak mau nurut sama Sulaiman. Lalu Allah katakan, hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Inilah pemberian dari kami, kau berikan kepada orang lain atau kau nikmati bighairi hisab, semuanya tanpa hisab. Sehingga walaupun Sulaiman itu seorang raja, kekuasaannya luar biasa, meliputi makhluk manusia dan jin, termasuk binatang, hartanya banyak, tapi beliau bebas hisab terhadap hartanya. Kita bisa kayak gitu, Pak? Bisa kayak gitu? Raiso, Pak, nggak bisa. Ini khusus Sulaiman, sang Nabi alaihissalam yang ditunjuk oleh Allah sebagai raja sekaligus Nabi. Meskipun kekayaannya melimpah dan banyak, namun Sulaiman alaihissalam tidak bebas hisab. Namun Sulaiman bebas hisab. Masya Allah. Dan itu kelebihan Sulaiman. Ada ungkapan yang ma'ruf di masyarakat bahwa Nabi Sulaiman masuk surga paling telat di kalangan nabi-nabi yang lain. Para nabi semuanya sudah masuk surga, Sulaiman paling telat. Namun keterangan ini dibantah oleh beberapa ulama, dan di antara alasannya adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada Sulaiman alaihissalatu wassalam, di mana semua pemberian Allah kepada beliau berupa kerajaan nanti di hari kiamat tidak akan dihisab oleh Allah. Di hari kiamat tidak dihisab. Itu kelebihan siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita beralih kepada materi berikutnya. Syubhat itu ditinggalkan, bukan dicari alasan. Coba dibaca Mas hadisnya, silakan. Syubhat itu ditinggalkan. Nabi SAW menjelaskan hal ini dalam hadis beliau, innal halal bayin wa innal harama bayin wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asyubhati istabra'a bihi wa 'ilmihi wa man wa'a bisyubhat wa wa'a bil haram karwa'i yar'a hawla al-khimar yushika an yarta'a fihi Yushiku an yarta'a fihi. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, dia pasti akan terjerumus ke dalam yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan ternaknya di sekitar kawasan terlarang, maka habis-habis hewan itu akan menerobosnya. Berbeda dengan orang di zaman sekarang, terkadang syubhat dijadikan alasan untuk mempertahankan penghasilan. Kan masih syubhat, belum jelas haramnya. Bahkan ketika ada perbedaan pendapat di antara para ustaz, bisa dijadikan alasan untuk masih syubhat. Nah, cukup. Baik. Ini kita pisahkan antara hadis sama keterangan ya. Nabi SAW menyebutkan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sing halal jelas, sing haram jelas. Pertengahannya ada apa? Ada apa? Syubhat. Kata beliau, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang enggak ngerti. Enggak ngerti apa, Pak?
Satu, nggak ngerti hukum, dia nggak peduli dengan yang namanya syubhat tadi. Yang kedua, dia nggak ngerti kalau syubhat itu bahaya. Makanya realita yang terjadi, ketemu syubhat gimana? Carikan alasan biar jadi halal. Maka manusia terkadang, mohon maaf ya, mereka berusaha untuk ngakali aturan dengan cara yang jelas haram dibuat syubhat, setelah jadi syubhat dijadikan halal. Seperti itu. Karena itu Nabi SAW menyarankan, kalau ketemu syubhat diapain? Kalau ketemu syubhat diapain? Tinggalkan. Bukan dicarikan alasan. Ini kan masih syubhat, belum haram. Kok nggak boleh gimana, kan masih syubhat, masih abu-abu. Kalau hitam saya nggak mau, tapi kalau abu-abu saya masih mau. Sudah tahu itu syubhat, tapi dicari-cari alasan agar dia masih punya rasa yakin kalau ini nanti statusnya jadi halal. Kemudian Nabi SAW menegaskan, siapa yang menjauhi syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka berarti dia telah membebaskan kehormatan dirinya dan agamanya. Maksudnya gimana? Orang yang berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang haram, dia tinggalkan harta haram, dia tinggalkan sesuatu yang haram, maka kepercayaannya akan tetap terjaga di masyarakat. Tingkat kepercayaannya akan tetap terjaga di masyarakat. Tetap terjaga gimana Pak? Ya masyarakat akan masih mau untuk mendengarkan dia, menghormati dia. Berarti kehormatan dia terjaga. Sebaliknya, bagi orang yang sering meninggal atau sering mencari-cari syubhat, maka kehormatannya tidak terjaga. Dan itu kita jumpai di masyarakat ya. Ada orang misalnya oleh masyarakat hartanya dicurigai haram. Saat dia nraktir, masyarakat pada bertanya, halal nggak ini hartanya? Halal nggak? Coba kalau Anda sedang kedatangan tamu, terus Anda suguhi, tapi tamu itu nggak mau nyentuh makanan Anda. Ayo monggo. Enggak, saya nggak mau. Kenapa? Hartamu haram. Kira-kira gimana? Hah? Gimana? Lara hati nggak? Ini cerita ya. Ada salah satu kawan dekat saya, beliau punya kakak. Nah, kakaknya ini punya komunitas sepedaan pejabat. Ya. Nah, mereka kemudian pit-pitan sepedaan dan sampai di titik tertentu. Nah, terus makan bareng, ditraktir di sebuah warung di pos speed. Ada pos speed ya. Udah di pos speed ini sepeda diparkir, makan. Ayo silakan makan, tak traktir gratis. Salah satu pejabat ngomong kayak gitu. Nanti saya traktir gratis. Nah, kakaknya teman saya tadi komentar, duit halal loro iki. Komentar kayak gitu sebenarnya apa? Bagi mereka yang masih punya rasa malu, itu memalukan. Loh kok kamu meragukan duit saya? Apa kamu nuduh saya mengambil harta haram? Iya. Nah, itu. Sehingga orang yang hartanya haram, kehormatannya turun. Sampai kemudian masyarakat kadang curiga, jangan-jangan ini duit haram. Saya masih ingat dulu ya, waktu di pondok, kami kalau malam kan jaga malam ya, terjadwal jam 11 itu harus sudah siaga. Depannya pondok ada rumah bagus dikontrakkan, yang ngontrak pegawai lembaga keuangan syariah. Udah? Nah, itu jadi bahan keributan di antara para santri. Karena beliau itu paling seneng nyumbang makanan ketika ada yang jaga malam. Bagi santri ada yang nyumbang makanan ya mewah sekali. Padahal biasanya kalau jaga tangan kosong. Tangan kosong, mulut kosong. Pokoknya jaga gitu aja.
Ini ada yang nyumbang makanan, sering sekali beliau nyumbang makanan, sampai terjadi khilaf di antara mereka, antara yang mau makan sama yang tidak mau makan. Baik, cuman nggak sampai bocor ke yang bersangkutan, karena jaga perasaan. Semuanya yakin, ini kalau ngomong, Pak kami nggak mau makan sumbangan Bapak, duit Bapak, diragukan kehalalannya. Lor hati nggak? Hah? Bagi orang yang masih mikir dan dia menghargai status dirinya, dia akan sakit hati. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi SAW, siapa yang menjauhi syubhat, maka hakikatnya dia telah membersihkan nama baiknya dan agamanya. Baik, demikian pula ketika orang menghindari syubhat, agamanya akan terjaga. Agamanya terjaga gimana Pak? Dia mudah melakukan ketaatan, dia tidak gampang melakukan yang haram, kemudian aktivitas keagamaannya istiqomah dan seterusnya. Agamanya terjaga. Sehingga Nabi SAW berpesan, famanittaqa syubhat, siapa yang menghindari syubhat, istabra ali dinihi wa irdih, berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dulu ada beberapa sahabat yang sengaja meninggalkan beberapa peluang yang halal karena khawatir terjerumus ke dalam yang haram. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, kunna nada'u sab'ina baban minal halal makhafatan an naqa'a fi babil haram. Kami dulu meninggalkan 70 peluang yang halal karena khawatir akan terjerumus ke dalam yang haram. Insyaallah 70 peluang dihindari, cuman milih satu. Umar juga pernah mengatakan, kunna nada'u tis'ata asyaril halal makhafatal wuku'i fil haram. Kami dulu meninggalkan 9 dari 10 peluang yang halal. Ada 10 peluang halal, dia tinggalkan 9, yang diambil 1 karena takut terjerumus kepada yang haram. Beda dengan orang sekarang ya. Ada 10 peluang, dia ngambil 12. Yang belum peluangnya juga dia ambil. Wallahu alam. Inilah makna orang yang hati-hati dari perkara syubhat, sehingga walaupun halal tapi ada nuansa syubhat, bagi para sahabat itu ditinggalkan. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya ya, Anda catat wahai pemirsa, judulnya adalah konsep rizki dalam Islam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang ngasih kertas di belakang, coba diambil dulu. Baik, silakan langsung Pak, karena waktunya terbatas. Waalaikumsalam warahmatullahi pada suatu hal yang berikan alam, mengingat saran Allah itu dengan niat seperti itu gimana Mas? Kalau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang bertamasya dalam rangka untuk melihat keindahan alam sehingga bisa merenungkan kebesaran Allah, itu gimana? Satu hal yang bagus, cuman harus jujur, betul nggak itu yang dicari? Atau cuman alasan saja? Sehingga sebenarnya hakikatnya nggak nyari itu, dia lebih kepada nyari aneka kenikmatan fisik yang lain. Ada banyak peluang di mana kita ketika piknik bisa bernilai pahala. Misalnya ya, bagi bapak-bapak, kenapa piknik? Nemenin istri Mas. Lah kenapa Pak? Istri saya kurang piknik.
Efeknya apa? Ya, di rumah uring-uringan terus ya mas. Kita kok kurang piknik, tak ajak piknik misalnya ya. Atau yang lain ya. Dan berbuat baik kepada keluarga, hal yang dianjurkan. Contoh yang lain misalnya, Anda piknik ngapain? Saya menyenangkan orang tua, nemenin orang tuanya. Bapak dulu waktu kecil nggak pernah seperti ini. Nah sesekali ketika masa kecil dulu kurang bahagia, maka sekarang masa tua bapak saya bahagiakan. Mungkin ada banyak peluang di mana seseorang bisa dapat pahala. Tapi tentu saja jangan berlebihan. Israf tidak pernah diridhoi karena Allah tidak menyukai al-musrifin. Innahu la yuhibbul musrifin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan minum tapi jangan israf karena Allah tidak menyukai orang yang israf. Sehingga jangan berlebihan. Nah, pertanyaan dari Umar. Izin bertanya Ustaz berkaitan dengan hisab. Kalau ingin mengurangi pakaian yang tidak pakai tapi tidak pakai yang tidak syar'i, pendek dan sebagainya, dan ingin menyingkirkan buku-buku komik dan lain-lain supaya tidak jadi dosa jariah, sebaiknya disumbangkan kemana atau dibuang atau bagaimana Ustaz? Mohon solusinya. nah, bagaimana solusi untuk barang yang tidak kita pakai jumlahnya banyak, namun bisa jadi barang itu kurang baik kalau dikenakan tidak pada tempatnya, seperti pakaian yang tidak menutup aurat. Sehingga ini kalau saya sumbangkan sembarangan malah dipakai keluar rumah oleh mereka yang tidak biasa menutup aurat. Baik, solusinya Anda tetap bisa sumbangkan, tapi penerimanya orang yang sudah paham batasan aurat dan tidak akan membuka aurat di luar rumah. Maka insya Allah pakaian Anda akan digunakan oleh mereka yang bisa menjaga auratnya. Itu sebagai solusinya. Maka mungkin Anda bisa sumbangkan misalnya ke ummahat yang sudah paham tentang bagaimana cara menjaga aurat. Saya pernah dikirimi oleh jamaah dari Jakarta mungkin 2 karung isinya pakaian-pakaian bekas, tapi pakaian dalam rumah. Pakaian bekas, pakaian dalam rumah. Udah. Wah, ini pakaian yang terbuka auratnya semua. Terus caranya gimana ya? Akhirnya saya sumbangkan ke Kampung Sawu, ke kampung santri, dan bisa dibagikan kepada muslimah-muslimah yang sudah paham bagaimana menggunakan pakaian yang seperti ini, dan mereka tidak akan menggunakannya untuk di luar rumah. Jadi insya Allah masih ada peluangnya. Kemudian yang kedua, jika benda itu tidak punya peluang mubah, contoh, Pak, di rumah saya itu ada benda mahal sekali Pak, saya bingung cara menyalurkannya gimana, tapi katanya nggak boleh. Apa? Berhala Pak. Patung berhala kan mahal nggak? Mahal. Itu gimana cara menyumbangkannya? Lah jenengan apa mau wakafkan ke masjid? Berhala diwakafkan di masjid. Ya nggak cocok. Lah terus gimana? Untuk benda yang tidak punya manfaat mubah, lalu orang pingin membebaskan diri darinya, solusinya cuma satu: dirusak, dibuang. Contohnya apa Pak? Ya banyak sekali. Misalnya ya, mohon maaf, cara untuk mengukur itu kira-kira mubah atau tidak adalah Anda sandingkan dengan masjid. Kalau dengan masjid cocok berarti mubah. Contoh, drum misalnya. Saya punya sepaket drum. Drum harganya berapa drum? Ada 10 juta? Atau 5 juta? Satu paket drum itu loh Pak. Anggaplah misalnya harganya 2,5 juta. Nah,
Sekarang saya sudah tobat, saya tidak ingin bermain seperti itu. Kira-kira enaknya gimana Mas ya? Saya mau wakafkan di masjid. Coba Bapak wakafkan di masjid. Ditaruh mana drum itu ketika di masjid? Oh, ditaruh di samping mihrab. Masya Allah. Sehingga selesai khutbah terus ada yang ngedrum musik. Kira-kira pantas nggak? Atau gitar misalnya, Mas, kalau di mimbar saya pasangi gitar gimana Mas? Buat apa Pak? Ya minimal kalau pas khutbah itu biar ada pegangan nih Mas. Katanya sunnahnya pakai tongkat, ini megangi gitar. Pak, yang seperti ini kalau disandingkan dengan masjid gimana? Masjid akan menolak. Maka itu tanda bahasanya ini bukan hal yang baik. Buku-buku komik yang isinya cerita nggak karuan, penuh dengan gambar makhluk bernyawa, cara untuk memusnahkannya gimana? Anda kasihkan ke penjual gudeg yang biasanya masak pakai kayu. Nah itu insya Allah bermanfaat. Di kerajaan itu ada itu ya. Ya, nanti sampaikan. Jenengan butuh kertas nggak untuk daden? Tahu daden? Daden tahu ya? Baik. Mungkin yang nggak bisa bahasa Jawa nggak tahu. Yang biasa dipakai untuk nyalakan api pertama kali ketika masak. Niki kula nggak ada komik dah. Jenengan tumpuk di situ. Insya Allah manfaat. Karena sudah nggak ada peluang halal lagi. Mau disimpan ditaruh mana? Sementara makhluk bernyawa, gambar makhluk bernyawa itu bisa menghalangi rumah kita dimasuki oleh malaikat rahmat. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.